bagaimana dari awalnya kulit menjadi sebuah produk yang mentah sebelum dijadikan jaket, sepatu, atau sarung tangan. Kalian penasaran? Ayo kita masuk. Hal pertama yang dilakukan setelah kulit mentahnya sampai adalah dilakukannya pembersihan. Nah, pembersihannya itu dilakukan menggunakan molen besar ini. Kenapa sih harus menggunakan molen besar? Katanya agar pembersihan itu lebih cepat, tidak memakan waktu lebih lama, dan juga agar si kulitnya lebih bersih. Jadi satu molen ini bisa mengisi banyak sekali kulit-kulit sapi atau domba. Sementara dalam pandangan fisika, molen tersebut memiliki gerak rotasi, yaitu ketika molen berputar, gaya sentrifugal yang dihasilkan akan mendorong segala sesuatu ke arah luar. Ini dapat membantu dalam memisahkan kotoran dan debu dari permukaan kulit. Lalu ada juga dalam hukum Newton, jika molen tersebut berhenti, kulit yang ada di dalamnya cenderung tetap bergerak. Hal ini dapat menghasilkan gerakan turbulen yang membantu memisahkan partikel kotoran dari permukaan kulit. Dalam molen tersebut terdapat berbagai macam campuran seperti air, warna, dan juga pengawet. Hal ini agar pengawetnya lebih menyerap ke dalam kulit sehingga kulit lebih tahan lama. Sementara dalam fisiknya sendiri, proses pembersihan jaket kulit dengan menggunakan warna, air, dan pengawet melibatkan berbagai konsep dan prinsip yang kompleks. Dengan memahami interaksi antar sifat luar bahan dan hukum-hukum fisika yang mendasari, kita dapat lebih baik dalam merancang dan mengimplementasikan proses pembersihan yang efektif tanpa merusak kulit. Pada tahap ini, setelah tahap pembersihan, maka tahap selanjutnya yaitu pengeringan. Setelah dikeringkan, kulit diberikan juga pengawet tambahan yang disemprotkan setelah kulit benar-benar kering. Setelah itu kulit siap untuk dipotong dan dijadikan bahan-bahan untuk pembuatan jaket kulit. Nah, dalam prosesnya, pengeringan adalah proses di fisika yang melibatkan perubahan fase dan dari cair ke gas. Ketika suhu di permukaan kulit meningkat, molekul air yang terperangkap di dalamnya mendapatkan energi kinetik yang cukup untuk mengatasi gaya tarik antara molekul dan menguap ke udara. Energi yang biasanya dihasilkan yaitu energi termal atau dalam peningkatan suhu. Nah, cahaya matahari ini membawa energi dalam bentuk radiasi elektromagnetik. Ketika cahaya ini mengenai permukaan kulit, energi ini akan diserap dan meningkatkan suhu material. Proses ini menciptakan kondisi yang lebih baik untuk penguapan air yang ada pada kulit. Tahapan selanjutnya yaitu pengkatingan atau pemotongan. Nah, pemotongan itu adalah langkah penting dalam produksi kulit yang dapat mengetahui kualitas akhir dari kulit tersebut. Setelah si kulitnya kering, langkah selanjutnya itu pengkatingan ini. Nah, mulai dari persiapan bahan, pemotongan pembersihan memerlukan perhatian khusus untuk memastikan bahwa produk akhir memenuhi standar yang diharapkan. Memiliki teknik dan alat yang tepat juga sangat mendukung dalam menghasilkan potongan yang akurat dan efisien. Dalam pandangan fisika, pemotongan ini termasuk ke dalam hukum Newton, di mana hukum kedua Newton itu menyatakan bahwa gaya atau F sama dengan massa M dikalikan percepatan A. Nah, dalam konsep pemotongan, gaya yang ditetapkan pada alat potong menentukan seberapa cepat pemotongan bisa dilakukan. Jika gaya besar ditetapkan dengan cepat, pemotongan akan lebih efisien. Teman-teman, karena tadi kita udah lihat gimana proses pembuatannya dari awal, dari bahan
yang dari kulit aslinya sampai ke bahan mentah sebelum dijahit. Nah sekarang aku ada di salah satu store yang ada di Kabupaten Garut, store kulit di Kabupaten Garut yang menyediakan jaket dan juga tapi juga memperlihatkan bagaimana cara produksi secara langsung. Kita lihat gimana sih cara pembuatan dari bahan yang mentah, dari bahan setengah jadi ke bahan produksi seperti baju, jaket, ataupun mereka kesininya tuh dalam bentuk kayak gini ada ya, dalam bentuk kayak gini dari vendornya itu. Jadi nanti sama kita dipilihin lagi ya, sama kita disortir lagi gitu. Takutnya ada yang kulit yang cacat atau misalkan di tengahnya ada bolong kayak gitu-gitu ya. Di sini Ibu menjelaskan bahwasanya produk yang mereka pakai itu produk yang berkualitas. Nah, kenapa sih harus memprioritaskan kualitas yang baik? Itu karena salah satunya adalah kepercayaan pelanggan. Nah, produk berkualitas tinggi cenderung memberikan pengalaman penggunaan yang baik. Nah, lalu ada reputasi merek. Kualitas yang baik membantu membangun reputasi positif. Dalam hukum elastisitas, produk berkualitas tinggi ini dapat terbuat dari materi yang memiliki sifat elastis yang baik dan dapat menahan beban tanpa deformasi permanen. Tahapan selanjutnya yaitu adalah penjahitan. Nah, penjahitan ini menggunakan teknik perpindahan energi kinetik dan potensial. Ketika jarum jahit diturunkan dan diangkat, ada perubahan antara energi kinetik atau energi gerak dan energi potensial. Proses ini memberikan wawasan tentang bagaimana tenaga operasi mesin jahit berfungsi dan pentingnya desain yang efisien untuk memaksimalkan output. Benangnya pakai benang yang biasa buat menjahit juga atau ada benang khusus? Khusus buat jaket. Dalam proses menjahit itu ada gesekan antara benang dan kulit yang dapat mengakibatkan pembentukan panas. Maka dari itu harus digunakan benang khusus. Nah, benang khusus kulit itu dirancang agar tahan terhadap panas yang dihasilkan selama proses menjahit, yang dapat mencegah kerusakan dan juga membuat rapatan pada jahitan tersebut. Oke, segitu saja hasil observasi saya. Dadah.